Tahun baru, kostum baru, tapi tetap dengan penyakit yang lama. Kita semua adalah aktor profesional dalam sandiwara yang kita sebut resolusi. Lucu ya, kita sibuk ganti kalender tapi malas ganti karakter. Berharap nasib berubah secara ajaib, padahal cara kita memperlakukan hidup masih sama berantakannya dengan tahun lalu. Mengharapkan hasil luar biasa dari pola hidup yang itu-itu saja, itu bukan optimisme, itu namanya kurang waras. Berhenti membohongi diri sendiri. Mau sampai kapan kita merayakan kegagalan yang cuma dibungkus rapi dengan kembang api? Selamat datang di Pintu Kabar, mengungkap fakta di balik fenomena, menyampaikan kabar secara tuntas. Setiap awal tahun, ritual ini muncul lagi. Lini masa medsos dibanjiri postingan estetik. Resolusi 2026, lebih sehat, lebih kaya, lebih bahagia. Ada yang bikin thread panjang, ada yang rekam video refleksi dengan musik sendu. Kita semua ikutan kan? Seolah-olah cukup ganti angka kalender, hidup langsung upgrade. Tapi mari kita jujur sebentar. Berapa banyak dari kita yang benar-benar bertahan sampai Februari atau bahkan sampai akhir Januari? Menurut survei Ipsos akhir 2025, di Indonesia, 93% orang berencana lebih banyak olahraga di 2026. Itu angka tertinggi di antara 30 negara yang disurvei. 91% mau lebih banyak waktu bareng keluarga dan teman. 82% ingin perbaiki penampilan diri. Dan banyak juga yang bilang mau kurangi scroll medsos. Kedengarannya bagus ya. Kesehatan fisik, work-life balance, self-care. Prioritas yang lagi ngetren banget. Tapi realitanya, studi global menunjukkan sekitar 80-90% resolusi tahun baru gagal sebelum bulan kedua. Di Indonesia, pola sama. Gym langganan Januari ramai banget. Orang rebutan treadmill, instruktur senyum lebar karena member baru melonjak. Tapi pertengahan Februari, sepi lagi. Membership dibayar setahun, tapi datangnya cuma sebulan. Uangnya hangus, badan balik ke semula. Kenapa begini terus? Bukan karena kita malas atau nggak punya niat. Psikolog bilang ini karena false hope syndrome. Kita bikin target besar-besar, harapannya tinggi, tapi lupa bahwa perubahan nyata butuh proses panjang. Otak kita suka yang instan. Dopamin dari posting resolusi estetik itu rasanya enak banget. Tapi saat eksekusi, capek, ribet, hasil nggak langsung kelihatan, ya sudah, kembali ke zona nyaman. Ambil contoh resolusi klasik, diet dan olahraga. Kita bilang, tahun ini turun 10 kilo, beli sepatu lari baru, daftar gym premium, meal prep seminggu pertama. Tapi minggu kedua, meeting kantor lembur, hujan deras, capek pulang kerja. Alasan muncul semua. Akhirnya absen gym, makan gorengan malam-malam. Bukan karena nggak mau sehat, tapi targetnya terlalu ambisius. Psikolog bilang membentuk kebiasaan baru butuh rata-rata 66 hari, bukan 21 hari seperti mitos lama. Kalau langsung all out, burnout cepat datang. Contoh yang lain, mau lebih hemat dan lunasi utang pinjol. Kemudian awal tahun, semangat nabung serta catat pengeluaran. Tapi bulan kedua ada diskon gadget baru, atau teman ajak nongkrong. Sekali-kali bolehlah. Dan ternyata utang malah nambah. Di Indonesia, ini makin parah karena tekanan gengsi. Lihat teman flexing di medsos, FOMO langsung nyerang. Katanya resolusi hemat, lupakan saja kawan. Kemudian resolusi family time. Tahun ini lebih sering pulang kampung, quality time sama orang tua. Tapi kerjaan numpuk, trafik Jakarta macet parah, tiket mudik mahal, akhirnya video call doang. Padahal survei bilang 91% mau prioritas keluarga, tapi realita ekonomi dan rutinitas harian bikin sulit. Fenomena ini bukan baru. Sejak zaman Babilonia kuno, orang sudah janji-janji perbaikan diri saat tahun baru. Tapi di era medsos sekarang makin parah. Resolusi jadi konten, posting daftar target estetik, like dan komentar banjir, rasanya sudah berubah. Padahal cuma di layar. Psikolog sebut ini social validation. Kita puas karena orang lain bilang semangat, tapi langkah nyata 0%. Di Indonesia, ini makin kentara karena budaya kita suka ikut-ikutan tren. Lihat Great Lock-in yang viral akhir 2025, orang challenge diri fokus disiplin sebelum tahun baru. Bagus sih, tapi banyak yang cuma ikutan sebentar buat konten. Akhirnya kembali scroll HP 5-6 jam sehari.
Yang lucu, meski tahu sering gagal, kita tetap bikin resolusi setiap tahun. Kenapa? Karena fresh start effect. Pergantian tahun kasih ilusi lembaran baru. Rasanya bisa riset semua kesalahan 2025. Euforia kembang api, hitung mundur bikin optimis banget. Survei Ipsos bilang Indonesia negara paling optimis sambut 2026. 90% yakin tahun ini lebih baik. Itu bagus. Tapi optimisme tanpa strategi cuma mimpi, bro. Jadi, gimana caranya biar resolusi 2026 nggak jadi ritual kebohongan tahunan lagi? Kabar baiknya, perubahan nyata itu mungkin banget, asal kita pakai pendekatan yang lebih pintar, bukan cuma euforia awal tahun. Riset terbaru nunjukin sekitar 88-92% resolusi gagal karena targetnya terlalu vagu dan gak realistis. Tapi kalau kita ubah strateginya, peluang sukses bisa naik drastis. Ini 5 cara praktis yang didukung psikolog dan banyak orang sukses terapin. Pertama, bikin target yang smart, artinya spesifik atau spesifik, measurable atau bisa diukur, achievable atau realistis, relevant atau relevan sama hidupmu, dan time bound atau ada batas waktunya. Jadi daripada bilang mau lebih sehat yang terlalu umum, ubah jadi jalan kaki 30 menit 3 kali seminggu selama bulan Januari ini. Atau bukannya mau hemat, coba sisihkan 10% gaji setiap bulan ke dana darurat mulai dari gaji yang pertama. Kedua, mulai dari kecil aja. Kebiasaan baru nggak terbentuk dalam 21 hari seperti mitos lama. Riset terbaru bilang butuh median 59 sampai 66 hari, bahkan bisa lebih lama. Jangan langsung gym setiap hari, mulai 2 kali seminggu dulu. Rayakan progres kecil. Misalnya, minggu ini berhasil nggak beli kopi kekinian 3 hari berturut-turut. Itu dopamin alami yang bikin motivasi bertahan. Ketiga, cari accountability partner. Ceritain rencana ke teman dekat, keluarga, atau pasangan, bukan cuma posting di medsos buat like doang. Atau join komunitas nyata, seperti grup lari pagi di komplek atau challenge bareng teman kantor. Keempat, pahami why yang dalam. Kenapa mau olahraga? Bukan ikut-ikutan tren, tapi karena pengen bisa main bola sama anak tanpa ngos-ngosan, atau pengen lebih energik buat kerja. Alasan pribadi yang kuat ini yang bikin motivasi tahan lama saat godaan datang. Kelima, tetap fleksibel. Hidup nggak selalu mulus, ada lembur, sakit, atau hal tak terduga. Kalau absen seminggu, jangan langsung nyerah dan bilang, gagal lagi. Mulai lagi dari kecil, tanpa hukuman diri sendiri. Contoh nyata di Indonesia, banyak yang sukses lunasi utang pinjol pakai metode debt snowball. Bayar yang nominal kecil dulu, biar cepat selesai, motivasi naik, lalu lanjut ke yang lebih besar. Atau yang kurangi scroll medsos, mulai batas 1 jam sehari pakai app blocker seperti Freedom atau Screen Time. Hasilnya, mental lebih tenang, waktu lebih banyak buat hal produktif, dan dompet lebih tebal. Intinya, resolusi tahun baru bukan tentang jadi perfect di 2026, bukan tentang pamer daftar panjang yang akhirnya dilupain. Ini tentang progres kecil yang konsisten. Berhenti bohongi diri sendiri dengan harapan ajaib. Mulai dari sekarang, bukan nunggu 1 Januari lagi. Tahun 2026 bisa jadi tahun terbaikmu, tapi bukan karena angka kalendernya berubah, melainkan karena kita yang berubah. Pelan-pelan, tapi nyata. Nah, kalau kamu lagi nonton ini di awal 2026, coba renungkan sebentar. Apa satu perubahan kecil yang bisa kamu mulai hari ini juga? Tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lain bisa belajar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share ke keluarga Anda sebagai pengingat, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami dari Pintu Kabar mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.